Fatmawati adalah istri Presiden Soekarno, sosok di balik bendera merah putih yang berkibar saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Ibu Fatmawati dilahirkan pada 5 Februari 1923 di Bengkulu. Pada saat dia lahir, ada dua nama yang akan diberikan kepada dia, yaitu Fatimah yang berarti bunga teratai dan Siti Jubaidah yang diambil dari nama salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Kedua nama tersebut lalu dituliskan pada dua cari kertas, kemudian digulung lalu diundi. Pilihan pun jatuh pada nama Fatimah yang sampai sekarang kita kenal. 16 Mei tahun 1980 memberitakan bahwa Ibu Fatmawati pertama kali bertemu dengan Bung Karno pada tahun 1938. Saat itu, beliau diajak oleh ayahnya yang bernama Hasanuddin untuk menemui Bung Karno yang pada saat itu dibuang ke Bengkulu. Cinta pada pandangan pertama, mungkin ungkapan yang paling tepat untuk menjelaskan awal munculnya benih cinta di antara Bung Karno dan Ibu Fatmawati pada saat itu. Pertemuan itu menggetarkan hati Bung Karno sehingga ia sangat ingin menikahi Ibu Fatmawati. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bung Karno 2 tahun kemudian ketika Fatmawati ingin meminta nasihatnya sehubungan dengan adanya seseorang yang ingin meminangnya. Fatmawati pun akhirnya menikah dengan Bung Karno pada Juli 1943. Setahun setelah pernikahannya itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Bendera merah putih juga boleh dikibarkan, dan lagu Indonesia Raya diizinkan untuk dikumandangkan. Fatmawati pun berpikir bahwa memerlukan bendera merah putih untuk dikibarkan di pegangsaan di mana. Berkat bantuan Shimizu, orang yang ditunjuk pemerintah Jepang sebagai perantara dalam perundingan Indonesia-Jepang, Fatmawati akhirnya mendapatkan kain merah dan putih. Shimizu mengusahakannya lewat seorang pembesar Jepang yang mengepalai gudang di pintu air di depan eks-bioskop Capitol. Bendera itulah yang berkibar di pegangsaan timur saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ibu Fatmawati menjelaskan kepada Shimizu bahwa bendera merah putih yang pertama kali berkibar di gedung pegangsaan timur kainnya berasal dari Shimizu, dan satu-satunya kain merah putih yang diberikan Shimizu kepada Ibu Fatmawati adalah bendera yang berasal dari gudang pintu air itu, tulis Chairul. Fatmawati menghabiskan waktunya untuk menjahit bendera itu dalam kondisi fisik yang cukup rentan. Nah, pasalnya, Fatmawati saat itu sedang hamil tua dan sudah waktunya untuk melahirkan putra sulungnya, Guntur Soekarnoputra. Tak jarang, ia menitikkan air matanya dikala ia menjahit bendera itu. Berulang kali saya menumpahkan air mata di atas bendera yang saya jahit itu, kata Fatmawati dalam buku itu. Menjelang kelahiran Guntur, ketika usia kandungan telah mencukupi bulannya, saya paksakan diri menjahit bendera merah putih. Saya jahit berangsur-angsur dengan mesin jahit Singer yang dijalankan dengan tangan saja, sebab dokter melarang saya menggunakan kaki untuk menggerakkan mesin jahit, sambungnya. Fatmawati meninggal dunia pada usia 57 tahun di Kuala Lumpur. Ketika dalam perjalanan pulang dari setelah melangsungkan ibadah umroh pada 1980 akibat serangan jantung, Fatmawati mendapatkan gelar pahlawan nasional dari pemerintah pada tahun 2000. 20 tahun setelah wafatnya, pemberian gelar pahlawan ini berdasarkan keputusan Presiden 118/TK/2000.